sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I greet you in the name of the Lord. Halo, saya menyampaikan ini di dalam nama Tuhan Yesus. I'm Pastor Dave Harrington, and I'm actually in the United States right now. Saya adalah Pastor David Harrington dan saya ada di Amerika sekarang. And I want to just give you some points from the Bible Saya ingin memberikan beberapa hal di dalam Alkitab that talk to us about being a leader in the church. mengenai pembicaraan menjadi seorang pemimpin di dalam gereja. I have been in ministry for about 50 years. Saya sudah melayani kira-kira 50 tahun. And during many of those years, I have met a lot of people. Selama itu saya sudah menemukan macam-macam orang-orang. And I realized that every person on this earth will go either to heaven or to hell. Saya menyadari bahwa setiap orang, kita semua akan pergi, apakah itu ke surga atau ke neraka. And I am the leader. Dan saya adalah pemimpinnya. And how I lead could actually make the decision whether the person goes to heaven or to hell. Apa yang saya pimpin itu menentukan apakah mereka akan pergi ke surga atau ke neraka. That is a big responsibility. Itu adalah suatu tanggung jawab yang besar. Because of me, somebody may go to heaven. Karena saya, maka seseorang akan pergi ke surga. And because of me, if I'm a poor leader, someone could go to hell. Dan karena saya, apabila saya menjadi pemimpin yang kurang baik, maka dia akan pergi ke neraka. So the Lord told me one time, be very careful what you say as a leader. Tuhan mengingatkan saya bahwa saya harus berhati-hati menjadi seorang pemimpin. Because the way I lead, people will follow and they will go to one of two places. Semua yang saya katakan, mereka akan mengikuti dan akan menjalaninya. So the first thing we have to understand is, what is a leader? Yang penting yang kita harus ketahui adalah apakah itu seorang pemimpin. A leader is one that has been trained and it has proven himself to the church. Seorang pemimpin adalah orang yang sudah dilatih dan sudah dibuktikan di dalam gereja. And we are then put into leadership or responsibility in the church. Kemudian kita tempatkan mereka dan memberikan tanggung jawab di dalam gereja. And there's a scripture in 1 Timothy chapter 3 verses 6 and 7. Ada satu ayat di dalam 1 Timotius 3 ayat 6 sampai 7. That Paul tells us how
what a leader should be. Pastor Rasul Paulus mengatakan apakah itu seorang pemimpin. So read those two verses, 1 Timothy 3, verses 6 and 7. Saya bacakan di dalam 1 Timotius 3 ayat 6 sampai 7. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. So being a leader is very important. Menjadi seorang pemimpin adalah sangat penting. The enemy, our enemy, will come against us and try and put us into a trap. Musuh itu akan mencoba memasukkan kita di dalam jeratnya. As a leader, I must have a good reputation. Sebagai seorang pemimpin, saya harus mempunyai reputasi yang baik. And I have to be able to follow what the Spirit of God says. Dan saya harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. So that brings us to the first point of what makes me a good leader. Ini adalah hal yang pertama, bagaimana saya menjadi seorang pemimpin yang baik. I must have confidence in God. Saya harus memiliki keyakinan, kepercayaan pada Tuhan. I have to trust what God says to me. Saya harus percaya apa yang Tuhan katakan untuk saya. And in 2 Timothy chapter 1 and verse 12, go ahead and read that. Di dalam ayat 2 Timotius 1 ayat 12 dikatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. The Apostle Paul had total confidence in God. Rasul Paulus sangat memiliki keyakinan pada Tuhan. He was not ashamed. He was sure of the Word of God. Dia tidak malu untuk mengakui Tuhan dan dia yakin pada firman Tuhan. And so he was able to lead the people because he trusted what God said. Dan dia yakin dia dapat memimpin orang-orang karena dia begitu percaya pada Tuhan. Look at 2 Corinthians chapter 9 and verse 8. Mari kita buka dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. This verse says you have everything that you need. Ini semua engkau akan mendapatkan apa yang kamu perlukan. And you can abound, or you can do good with every good work. Kamu dapat melakukan yang terbaik dengan pekerjaan yang baik. Because God has given us the grace to be a good leader. Karena Tuhan memberikan kita kasih karunia untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Ephesians chapter 2 and verse 10 is another scripture. Dalam Efesus 2 ayat 10 adalah ayat yang akan saya bacakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. What is this verse saying to me? Apa yang dikatakan ayat ini kepada saya? That God made me. Bahwa Tuhan membuat saya. And He has prepared me for everything He wants me to do. Dia mempersiapkan saya dengan segala sesuatu yang harus saya lakukan. I can trust the Word of God. Saya dapat percaya pada firman Tuhan. We read in Exodus chapter 3, and you can read that later.
kita akan membaca dalam Exodus, dalam Keluaran 3, dan dapat membaca kemudian. Moses made excuses, but God made promises. Musa, dia membuat dia tidak mampu, tetapi Tuhan memberikan dia janji. And when you have the promise of God, you can be sure that God will do it. Apabila kita memiliki janji Tuhan, maka kita dapat melakukannya. So we need to have total trust in God. Jadi kita harus mempunyai keyakinan sepenuhnya pada Tuhan. The next point is our life must be totally given over to God. Hal berikutnya adalah hidup kita harus diserahkan sepenuhnya pada Tuhan. And I was interested in this verse, Matthew 19:16-22. Saya akan melihat pada ayat Matius 19 ayat 16 sampai 22. It's a long passage, I won't read it, but it says, "Give up the things that are precious." Ini adalah ayat yang cukup panjang, lalu dikatakan bahwa kita harus menyerahkan segala sesuatu yang tidak diperlukan. Now, that is not easy to do. Tidak mudah untuk melakukannya. I want to have the good things of this life. Saya mau mendapatkan sesuatu yang bagus di dalam hidup saya. But I found out recently this life is very temporary. Tapi saya menyadari bahwa hidup ini hanyalah sementara. About 3 months ago, I got up out of bed and I walked across the floor. Kira-kira 3 bulan yang lalu, saya bangun dari tempat tidur saya dan saya berjalan-jalan. Suddenly, everything started to be bad. I lost my balance and I fell on the floor. Pada waktu saya berjalan-jalan, saya kehilangan kestabilan saya dan saya jatuh. And I faced death. Dan saya menghadapi kematian. I was just at that point of death. Itulah pada saat saya mendapatkan sesuatu ketentuan kematian. I was 2 weeks in the hospital before I was okay. Saya begitu sangat lemah pada waktu saya dibawa ke rumah sakit. And I realized God had more work for me to do on this earth. Tapi saya menyadari bahwa Tuhan mempunyai pekerjaan untuk saya di dalam dunia ini. There was nothing on this earth that was precious anymore. Tidak ada yang begitu berharga di dunia ini. I am here today because God has a work for me to do. Saya ada di dunia ini saat ini karena Tuhan mempunyai pekerjaan untuk saya. And the only thing I want to do is what Jesus says to do. Yang saya ingin lakukan hanyalah apa yang Tuhan ingin saya lakukan. In 1 Corinthians chapter 7 and verse 31, 1 Korintus 7 ayat 31, pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. the things of this world are passing away. Only what God says is going to last. Semua yang ada di dunia ini akan hilang. And so the things of this world are not important. Dan semua yang ada di dunia ini tidak penting. You and I, as leaders, must be totally surrendered to Jesus. Anda dan saya sebagai pemimpin harus sepenuhnya berserah kepada Yesus. So what are we looking for on this earth? Apa yang kita cari di dalam dunia ini? Look at Matthew chapter 6 and verse 33. Mari kita lihat dalam Matius 6 ayat 33. Saya bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. We have to decide what is most important in our lives. Kita harus memutuskan apa yang paling penting di dalam hidup kita.
Many people want to be a leader because they like to be the big man, the top man. Banyak orang yang ingin menjadi pemimpin karena dia ingin menjadi orang yang besar, menjadi orang yang terkenal. And sometimes you can make a lot of money and have lots of money. Kadang-kadang juga bisa membuat banyak uang. So what is most important? Things we can receive in this world or Jesus? Yang paling penting yang kita harus dapatkan dalam hidup ini, apakah Tuhan ataukah dunia ini? What do we seek for in this life? Apa yang kita cari di dalam dunia ini? Are we totally given to God or do we want something for ourselves? Apakah kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan atau kita mencari sesuatu untuk diri kita sendiri? And that brings us to the next point. We have to be willing to work hard. Untuk hal yang selanjutnya, kita harus mau untuk bekerja keras. In 1 Timothy 4 and verse 7, Di dalam ayat 1 Timotius 4 ayat 7, dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. I have to train myself. I have to learn how to be godly. Saya harus melatih diri saya sendiri dan menjadi orang yang saleh. Remember, people are looking at me and they will do what I do. Ingat, orang akan melihat saya dan dia akan mengikuti apa yang saya lakukan. And I want them to go to heaven. Dan saya ingin mereka pergi ke surga. I want them to understand who Jesus is. Saya ingin mereka mengerti siapa itu Yesus. And I want to train them to be good disciples. Dan saya ingin melatih mereka menjadi murid yang baik. So I must take the Word of God and start to study and learn. Saya harus mengambil firman Tuhan dan saya harus belajari. I must work hard to be like Jesus. Saya harus bekerja keras untuk menjadi seperti Yesus. The words I say, are they the words that Jesus would say? Apa yang saya katakan harus sesuai dengan firman Tuhan. The way I act, is that what Jesus would do? Apa yang saya lakukan, yang saya perbuat harus sesuai dengan yang Yesus lakukan. When someone gets mad at me and hurts me, what do I do? Pada waktu orang marah kepada saya, apa yang harus saya lakukan? I must act like Jesus acts. Saya harus melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. I must speak like Jesus speaks. Saya harus berbicara seperti apa yang Yesus katakan. So I have to train myself in the Word of God. Jadi saya harus melatih diri saya sesuai dengan firman Tuhan. In 2 Peter chapter 1 and verse 10, Di dalam 2 Petrus 1 ayat 10 saya bacakan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. we don't want to fall, do we? We want to make sure that what we're saying is true. Kita tidak mau tersandung, kita tidak mau jatuh, dan kita harus yakin apa yang kita katakan adalah kebenaran. So work hard to study the Bible and learn about Jesus. Kita harus bekerja keras, kita harus melatih membaca firman Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan. The Apostle Paul said it's like a fight. You have to win. Rasul Paulus mengatakan ini seperti satu pertandingan dan kamu harus memenangkannya. It takes strength to have a good fight. Itu perlu satu kekuatan untuk kita mendapatkan kemenangan di dalam tempuran itu. Look at 1 Timothy chapter 1 and verse 18. Kita lihat dalam 1 Timotius 1 ayat 18, saya bacakan. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni.
So I have to work hard to learn the Bible and be like Jesus. Jadi saya harus bekerja keras untuk mempelajari firman Tuhan dan saya harus semakin seperti Yesus. I must also learn to be a good servant unto the Lord. Kita harus menjadi seorang pelayan yang baik untuk Tuhan. We read in John chapter 13 verses 14 to 16. Kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat 14 sampai 16. That Jesus washed the feet of his disciples. Bahwa Yesus dia rela membasuh kaki murid-muridnya. He took the lowest servant position and washed their feet. Yesus mengambil posisi yang paling rendah sebagai pelayan untuk membasuh kaki murid-muridnya. And he wants you and I to be like that servant. Dan Yesus ingin kamu, Anda dan saya untuk melakukannya seperti Yesus. Jesus came to be the servant to all of us. Yesus sudah menjadi pelayan dari semua kita. And Jesus told a story about a bad manager. Yesus mengatakan mengenai seorang manajer, pemimpin yang kurang baik. And this man was wasting or misusing the possessions that the rich man had. Orang ini dia menghabiskan sesuatu yang bukan miliknya. And he said, you must give an account. You must answer to me for what you have done. Yesus mengatakan kita harus memberikan pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. And you can read about that in Luke chapter 16 verses 1 and 2. Kita dapat melihatnya di dalam Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 2. What we are saying is that you will answer to God for what you do on this earth. Di sini dikatakan bahwa kita harus memberikan pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. And in 1 Peter chapter 4 and verse 11, dan di dalam 1 Petrus 4 ayat 11, go ahead and read that. Saya akan bacakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. If you speak, you need to be speaking like Jesus would speak. Pada waktu kita berbicara, kita harus berbicara seperti apa yang Yesus katakan. If you are a leader in the church, you serve like Jesus would serve. Apabila saudara menjadi pemimpin di gereja, Anda harus melayani seperti yang Yesus lakukan. In this way, God gets the glory, not you. Dengan ini, maka nama Tuhan dipermuliakan dan bukan Anda. And the last point we will cover today is we must be faithful. Dan yang terakhir kita akan bahas yaitu kita harus setia. 1 Corinthians chapter 4 and verse 2. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 2 dikatakan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. If God's given you something, be Apabila faithful Tuhan to it. memberikan sesuatu kepada Anda, kita harus setia. We read in Acts chapter 6 that the apostles wanted men chosen. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 3 bahwa Rasul Paulus itu diberikan hikmat dan roh. They were chosen because they had the Holy Spirit and they had wisdom. Mereka dipilih karena mereka mempunyai Roh Kudus dan hikmat dari Tuhan. The Apostle Paul said, leadership is a very high calling. Rasul Paulus mengatakan bahwa kepemimpinan ini adalah panggilan yang tinggi. So we need to be very careful as a leader when we have people watching us and listening to us. Jadi
Oleh sebab itu kita harus sangat hati-hati apabila orang memperhatikan kita, apa yang kita katakan dan yang kita perbuat. In Luke chapter 19 and verse 17, Di dalam Lukas 19 ayat 17, Go saya ahead. bacakan, katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. yes, God will give us much to do if we are faithful in our work. Tuhan akan memberikan kita lebih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan apabila kita setia di dalam perkara yang kecil. Remember, the prophet Elisha was pouring water on the hands of Elijah. Ingat bahwa Nabi Elia sudah memberikan kepada Elisa adalah air di mana dia boleh diberkati. In other words, he did natural things to prove his spiritual walk. Dengan kata lain, dia membuktikan bahwa ini adalah di dalam suatu alami yang dia berikan. So a leader has confidence in God, Pemimpin harus dapat meyakinkan. and a leader is totally given over to God. Dan pemimpin harus sepenuhnya menyerahkannya kepada Tuhan. A leader is willing to work very hard. Seorang pemimpin harus rela bekerja keras. And a leader is faithful to the Word of God. Dan seorang pemimpin harus setia pada firman Tuhan. So I hope this has been a help to you today. Saya harap ini dapat membantu dan memberkati saudara. Remember, souls are looking at you. Ingat bahwa setiap orang memperhatikan kita. So be an example of Jesus and you will be a good leader. Ikutilah contoh dari Tuhan Yesus dan engkau akan menjadi seorang pemimpin yang baik. And thank you for listening today. Terima kasih untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Lord, we just ask you to bless the people that are hearing this. Tuhan, kiranya engkau memberkati semua yang mendengar firman-Mu ini. Seal the word to their heart, I pray. Bungkus tutup dengan kuasa-Mu, di dalam nama-Mu saya berdoa. And we thank you in Jesus' name. Amen. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang waktunya